Alright guys, kembali lagi di Sitcom Talking Channel. Karena tadi di video part 1 aku udah ngomong bahwa aku juga kali ini bakalan talking setelah mengumpulkan energi. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di video kali ini Sitcom Talking bakalan bagi-bagi informasi. Informasinya mengenai apa, yaitu gaji. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa saya sendiri sekarang ini sedang bekerja di Hong Kong ya teman-teman, dan job saya itu adalah sebagai domestic helper atau asisten rumah tangga, yang job dutiesnya, pekerjaannya ya of course sama dengan asisten rumah tangga lainnya di negara lain juga. Itu harus bersih-bersih, harus cuci baju, setrika, kalau jaga anak ya jaga anak ya harus melakukan semua aktivitas menjaga anak, bertanggung jawab untuk menjaga anak, menyiapkan segala keperluannya, antar jemput sekolah, antar les, itu job duty-nya semuanya kita kerjakan. Kalau yang jobnya merawat orang tua, itu pun sama, orang tuanya masih sehat ataupun orang tua yang sudah lumpuh, yang lumpuh total, yang lumpuh setengah, karena banyak macamnya ya. Juga sama semua pekerjaannya punya tanggung jawab masing-masing, semua pekerjaannya nggak ada yang ringan ya. Jadi makanya itu kita bisa mendapatkan gaji yang lebih daripada kita bekerja di Indonesia sendiri, atau walaupun di luar negeri ada juga yang upahnya itu masih bawah daripada di Hong Kong sendiri ya, karena di Hong Kong termasuk tinggi dari segi gaji pokok. Seperti yang kalian tahu bahwa di Hong Kong ini mata uangnya adalah dolar ya, dolar Hong Kong, yang of course kita terima gajinya itu nominalnya kecil, maksudnya dari segi angka ya, karena kalau di Indonesia kita uang paling besarnya itu adalah 100.000 yang nolnya ada 5 ya. Nolnya ada 5 nih. Kalau di sini di Hong Kong pecahan yang paling besarnya itu adalah 1.000. Jadi 1 dan nolnya 3. Pecahan paling besarnya itu 1.000. Dan kalau pecahan 1.000 ini jarang, saya sendiri karena ya juragan jarang memberikan pecahan 1.000. Saya lebih sering tuh pecahan 500. Kalau terima salary itu seringnya pecahan 500, karena pecahan 1.000 itu kadang-kadang kalau kita belanjanya di toko-toko kecil gitu misalnya, itu nggak diterima, karena kalau nggak punya mesin deteksi, kayak dilihat, diraba, diterawang itu kan secara manual. Cuman kan ada juga yang mesin yang bisa membantu untuk deteksi asli atau palsu, karena kemungkinan untuk dipalsukannya besar. Kalaupun kita kirim uang misalnya, saya dulu pernah dikasih pecahan 1.000 sekali, itu nomor serinya itu semua harus dicatat ya, untuk antisipasi pemalsuan, adanya uang palsu gitu. Jadi juragan-juragan itu nggak terlalu sering ada, tapi nggak semua ya, yang kasih uang pecahan 1.000 itu jarang gitu. Jadi kalau kembali ke Indonesia nanti nolnya jadi banyak ya guys, apalagi yang sudah lama banget kerja di Hong Kong itu pasti nanti pulang ke Indonesia itu bingung bedain duit itu. Kayak saya pulang tuh kemarin, sebentar sih pulangnya, saya rada-rada bingung bedain uang 2.000 sama 20.000, karena selisihnya sedikit banget dari segi warna, cuman perbedaannya sedikit, dan cuman beda di angka, banyaknya angka aja, 20.000 dengan 2.000, makanya harus lebih teliti lagi. Alright, kembali lagi ke topik kita guys, tentang gaji per bulan Juni 2020 di Hong Kong. Sekarang masih di angka 4.630 dolar ya, itu adalah gaji umum yang bakalan diterima oleh semua pekerja migran yang ada di Hong Kong. Apapun jobnya, maksudnya mau merawat orang tua, mau merawat anak, mau menjaga rumah, mau menjaga hewan peliharaan, karena ada juga orang yang kerjaannya khusus bersih-bersih rumah, mungkin rumahnya lantai 3 bosnya gitu ya, banyak duit, dan hanya bersih-bersih lalu menjaga hewan peliharaan. Masak pun nggak boleh, semuanya beli dari luar karena nggak mau dapurnya kotor. Ada juga job yang seperti itu.
gajinya sama yang tertera di kontrak kerja kita, itu 4.630 ya, itu untuk gajinya. Dan kalau dikurskan hari ini kursnya 1817, saya pakai contekan guys karena biar nggak salah ngomong ya. Maklum ini udah banyak yang harus dipikirin, jadi udah nggak sejernih dulu. Jadi saya pakai contekan supaya nggak salah ngomong. Kurs per hari ini itu adalah 1817 guys. Penukaran 1 dolar ke rupiah Indonesia rupiah, 1 dolar Hong Kong sama dengan 1817 ya, 1817 rupiah per 1 dolar ya. Jadi kalau kita kalikan gaji umum, gaji normal 4.630 dikali 1.817 itu sama dengan kurang lebih 8 juta, kurang lebih 8.413.000, kurang lebih 8.413.000 itu gaji normalnya ya teman-teman semua. Jadi standarnya itu adalah 8.413.000 kalau sudah dikombin dari Hong Kong dolar ke Indonesia rupiah. Jadi majikan itu nggak boleh memberikan gaji kurang dari 4.630 tadi atau 8.413.000, nggak boleh kurang dari itu teman-teman. Dan kalau di Hong Kong sendiri karena peraturannya sudah lebih ketat, peraturannya sudah selalu di-upgrade setiap tahun, sama seperti gaji pun setiap tahun itu akan mengalami kenaikan. Di bulan September akhir, biasanya di awal Oktober itu sudah berlaku gaji baru. Tapi itu biasanya akan berlaku bagi teman-teman yang tanda tangan kontrak baru begitu. Misalnya kayak saya sekarang juga masih gaji yang 2 tahun yang lalu karena belum memperbarui lagi kontrak dengan majikan. Tapi nanti sebentar lagi juga akan ikut yang 4630. Saya sekarang masih ikut 4410 gitu. Jadi akan terus naik setiap tahunnya. Naiknya 110 dolar, yang untuk kemarin ini 2 tahun terakhir naiknya 110 ya, karena juga sudah aturannya ya, sudah ada undang-undangnya setiap tahun bakalan ada kenaikan upah minimum ya. Itu dia kalau teman-teman yang gaji 4.630 dengan 4 hari libur, 4 hari istirahat setiap bulannya gitu ya. Maksudnya artinya tuh setiap minggu ada waktu istirahatnya. Kita tuh memang ada hari liburnya di sini. Setiap hari Minggu mungkin, atau hari Sabtu, atau hari Jumat, hari apa aja boleh, tergantung majikan yang mengizinkan. Karena kan banyak juga majikan-majikan yang nggak bisa kasih libur di hari biasa. Atau ada juga yang karena majikannya sebenarnya harus tetap libur ya teman-teman, cuman karena situasinya mungkin tidak memungkinkan dan sama-sama setuju antara majikan dengan pembantunya. Kadang juga ada teman-teman yang 2 tahun nggak libur. Saya punya teman yang juga 2 tahun nggak libur. Kalian juga harus tahu, selain libur setiap bulan yang harus kita dapat itu, yang memang jatahnya kita setiap bulan ada 4, ada juga libur tanggal merahnya kita di sini. Jadi setelah kita bekerja, kalau baru masuk di rumah juragan baru itu kita punya waktu 3 bulan ya. Kalau dalam kurun waktu 3 bulan itu kita belum dapat libur tanggal merah itu. Setelah 3 bulan, nah baru kita berhak. Setahun itu ada 12 banyaknya gitu ya. Jadi kalau selama 2 tahun nggak ambil libur itu juga lumayan ya. Karena kalau kita hitung per gaji hariannya, karena di sini juga kalau kita misalnya nggak ambil libur, nggak ambil cuti, itu juga bakalan dihitung gajinya, gaji harian. Cara ngitungnya itu yaitu 4.630 ya, gaji yang tadi 1 bulan itu. Kalau gajinya segitu, kalau saya 4410 ya masih ngitungnya 4410. Itu bakalan dibagi 30 guys. Jadi itulah akan menjadi gaji harian kalian. Ya kalau yang kita berpatokan di 4630 ini, gaji hariannya itu adalah 154 dolar. Ya, jadi kalau sebulan nggak libur sekali, liburnya 3 kali, satunya nggak libur, tetap kerja,
maka majikan bakalan nambahin kalian $154 kurang lebih ya. Itu kalau di combine ke rupiah itu sekitar 279.000 itu adalah gaji kita hariannya. Jadi kalau dilihat-lihat harian sih sebenarnya ya 279, nggak nyampe 400.000 karena 300 juga belum nyampe, mungkin nanti pelan-pelan bakalan nyampe kalau kerja terus di Hong Kong. Ya, jadi itu yang bakalan kalian dapat. Dan kalau kalian full 1 bulan nggak ambil libur nih misalnya, boleh, kalau misalnya boleh sama majikan nggak ada masalah, kalian ngerasa oke, of course bakalan ditambahin, dihitung ya lemburan lah ya. Itu dia kalau 1 bulan itu kalian bisa dapat 1.116.000 ya. Jadi uang lemburan ditambah dengan gaji pokok itu bisa sampai 9,5 juta up lah, 9,5 up gitu ya. Cuman ya namanya kita juga sebagai perempuan juga pasti punya kebutuhannya, karena di Hong Kong ini kalau di Arab mungkin semuanya di provide, semuanya disediain sama majikan, dari sabun, pasta gigi, pembalut, karena kita butuh itu ya, pembalut dan lain-lainnya, sampo gitu. Kalau di Hong Kong lebih kebanyakan itu adalah beli sendiri, kita sediain sendiri itu untuk personal hygiene, sampomu ya kayak gitulah, sikat gigimu kan itu kamu harus ganti kan, nggak mungkin 2 tahun cuman pakai satu yang dibawa dari Indonesia, it's impossible. Kita of course need to buy a new one, kita harus belikan. Kayak personal hygiene itu memang kebutuhan basic ya, itu belum terpotong dengan kebutuhan itu guys. Jadi karena kalian tahulah beda-beda orang kan pasti beda kebutuhan, walaupun angka yang aku sebutin itu bisa sampai angka 9 ya, angka 9 GT, bisa sampai angka 9 GT nih kalau nggak libur, stay di rumah selalu dengan ininya, ATM-nya ya, orang sini teman-teman biasa menyebut yang dijaga itu ATM-nya. Ini ATM saya, lagi bawa ATM keluar gitu, kita biasa sebut itu dengan ATM. Walaupun saya menyebutkan angka sampai 9 gitu karena kebutuhan orang itu berbeda ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang berada di luaran sana mungkin sampai mengatakan di luar negeri bertahun-tahun terus juga nggak dapat apa-apa, pulang-pulang nguli lagi, pulang-pulang jadi petani lagi ya. Diusahakan direm ya teman-teman segala macam komentar itu, karena kita nggak pernah tahu kebutuhannya dia di rumahnya itu kayak gimana, kita nggak tahu. Mungkin dia perlu membiayai ibunya yang mohon maaf mungkin kurang sehat, atau bapaknya yang mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi sehingga harus membantu perekonomian keluarganya untuk nyekolahin adik-adiknya mungkin. Intinya kita nggak boleh memandang sebelah mata, karena khususnya teman-teman yang bekerja sampai rela meninggalkan rumah sampai bekerja ke luar negeri, of course ada kebutuhan secara finansial ya. Kalaupun ada memang teman-teman yang 1-2 orang yang mengatakan saya sih karena di luar negeri karena bingung di Indonesia itu mau ngapain, ada yang juga yang seperti itu. Cuman apapun reason kalian, jangan ngejudge, usahakan ya. Kalau jangan mungkin saya juga nggak berhak untuk melarang, usahakan untuk tidak mencibir atau ngejudge siapa aja yang bekerja di luar negeri, walaupun nggak bekerja di Hong Kong saja, mungkin dia di Singapura atau di Taiwan seperti yang teman-teman tahu, ataupun di Malaysia sekalipun. Jangan sampai kalian kok jangan lagi, usahakan untuk tidak ngejudge mereka cuman di luar negeri poya-poya, enggak dapat apa-apa, padahal gajinya 9 juta, padahal gajinya 5 juta, padahal gajinya 3 juta, 4 juta ya. Karena kebutuhan seperti yang aku bilang itu kebutuhan orang berbeda-beda. Kita di Hong Kong ini juga yang liburnya 4 kali, itu pun kita semuanya kita beli sendiri, kita makan beli sendiri, akomodasi bayar sendiri, mau ketemu teman
Kan kamu kalau di luar negeri terus bersosialisasi sama teman-teman yang satu kampung, yang satu daerah, kan impossible buat kamu tuh nggak bakalan pengen ketemu gitu kan. Paling nggak temu kangen, relax, ada acara silaturahmi, lebaran juga butuh kumpul-kumpul, itu semuanya kita harus ini sendiri gitu ya. Ada juga yang mungkin bisa sampai angka 10 ya, karena kan beda-beda, mungkin beda taraf perekonomian daripada juragan atau bos yang gaji yang dia tadi itu. Ada juga yang sampai angka 10, angka 11, itu tidak menutup kemungkinan. Itu kan rezeki sudah diatur sama yang maha kuasa. Kita juga nggak boleh ngejudge, kamu di luar negeri punya punya gaji sampai 15 juta, ngapain kamu di luar negeri, itu kerja apa kamu di luar negeri. Ya, usahakan untuk tidak ngejudge orang ya yang bekerja di luar negeri, maupun walaupun dia gajinya yang dia dapat banyak atau dia dapat sedikit, it's okay, as long dia tidak merugikan kalian yang ada di sana. Usahakan untuk tidak berkata sesuatu yang bakalan merugikan kalian sendiri gitu ya. Karena banyak banget tuh kejadian-kejadian yang dulunya menghina-hina tetangganya jadi TKW, ujung-ujungnya pas kepepet dia juga jadi TKW. Kan nggak mau kan kalian sampai terjadi seperti itu ya. Jangan sampai, ya cukuplah kita yang sudah bekerja di luar negeri ini, yang sudah makan asam garam di rantau ya, yang mengalaminya. Semoga teman-teman yang tidak memilih untuk keluar negeri bisa tetap terkecukupi, bisa tetap kecukupan ya dari segi ekonomi, kasih sayang, dan juga semuanya gitu ya. Itu sih tadi sharing-sharing gaji dari Sitkom ya. Selain dari gaji, dari kalimat gaji-gaji itu ya, anggap aja sebagai bonus informasi ya. Karena saya berharap dengan adanya video ini juga bisa memberikan sedikit pemahaman bagi teman-teman bahwa bekerja di luar negeri itu juga bukan sesuatu yang sesuatu yang tabu lagi, karena itu adalah kebutuhan yang mungkin juga merupakan jalan hidup ya. Karena kita untuk menuju sukses, kita kan harus melewati fase-fase kehidupan ya. Karena semua orang yang di luar negeri itu tujuan utamanya adalah berjuang untuk keluarganya. Kalau yang saya tahu ya, kalaupun mungkin ada yang tidak, walau alam, saya tidak tahu. Karena semua orang itu punya pemikiran masing-masing dan punya cara sendiri-sendiri untuk menikmati hidupnya. Dan semoga teman-teman yang ada di luar negeri juga bisa memiliki planning yang bagus, supaya bisa memanfaatkan waktu yang mungkin nggak sebentar ya yang kita miliki di luar negeri, untuk bisa saving dan merencanakan keuangannya dengan lebih baik ya. Karena kalau kita hitung-hitung kalau kita kalkulasikan di kalkulator, kita akan menemukan angka yang fantastis dari gaji bulanan yang kita terima di luar negeri itu ya. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa memanage dengan baik, teman-teman yang ada di luar negeri bisa manage dengan baik, dan teman-teman yang masih di dalam negeri yang mau pengen tanya-tanya juga, pengen keluar negeri, Sitkom gimana sih caranya bisa berangkat ke Hongkong, Sitkom gimana sih kalau mau keluar negeri, apa aja yang harus disiapin. Kalau memang kalian sudah memutuskan untuk keluar negeri ya, mungkin mengikuti jejak saya, jejak kaki Alifa, aku sebut dan mention dia di sini. Kalian bisa komen ya, bisa komen di video saya ini, atau bisa juga kepoin di Facebook saya di Sitkom bin Rumawi ya, namanya tetap Sitkom. YouTube channel sama Instagram juga, Facebook saya itu tetap menggunakan nama Sitkom depannya, Sitkom bin Rumawi, dua-duanya Sitkom bin Rumawi. Kalaupun ada kritik-kritik dan juga saran yang membangun, silakan juga tetap komen ya, tetap komen below. Jangan lupa untuk like. Sekian ya aku untuk informasi gaji, aku cukupin sampai di sini. Kalau kalian ada pertanyaan silakan bisa langsung komen ya.
komen, jangan lupa buat like, jangan lupa buat share videonya. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, silahkan di share videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Sitcom Talking, dan juga untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau nanti Sitcom Talking ada upload video baru. Oke, terima kasih. Sekian video comebacknya aku part 1 dan juga part 2. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.